Jembatan Pelabuhan Sydney. Sydney 1970. David Freeman hidup bahagia bersama keluarganya. Putrinya Luna adalah segalanya. Dah sayang. Dah ayah. Luna adalah gadis kecil yang lincah. Dia suka membantu ibunya. Tapi setiap hari, Luna bakal sepenuhnya dia. Beberapa lama, kapanpun ia melihat foto kakeknya, Ralph Freeman. Luna amat suka pada foto itu. Ia harus tahu segalanya tentang kakeknya. Ibu, seperti apa kakek dulu? Kakekmu sangat terhormat. Ia membangun jembatan pelabuhan Sydney yang terkenal. Ia bahkan menerima penghargaan. Aku tahu semua itu. Beritahukanlah yang aku tidak tahu. Luna, ibu sudah memberitahumu semua yang ibu tahu. Kalau kau ingin tahu lebih banyak, tanya ayahmu. Aku sudah tanya ayah berkali-kali, tapi jawaban ayah selalu sama dengan ibu. Sepertinya kalian tidak tahu apa-apa tentang kakek. Sebaiknya kau tidak tahu lebih banyak tentang dia untuk sekarang. Merasa kesal, Luna pergi. Ia tahu ibu dan ayahnya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi apa? Luna mulai mengumpulkan informasi tentang kakeknya. Ia mulai mencari berita tentang kakeknya di koran-koran tua. Kau sedang apa? Aku sedang mencari koran tua. Untuk apa? Untuk mencari tahu tentang kakek. Bella kesal setelah mendengar ini. Hal yang ia takutkan terjadi. Malam itu, Bella memberitahu David tentang pencarian Luna. Rasa ingin tahu Luna hanya akan terus tumbuh. Haruskah kita beritahu Luna rahasia tentang kakeknya? Tidak, dia masih terlalu muda. Nanti kita beritahu dia saat waktunya tepat. Hari ini adalah hari ulang tahun Luna yang ke-18. Seluruh keluarga sibuk bersiap-siap. Tapi Luna berdiri di depan foto kakeknya. David memahami rasa penasaran Luna, jadi ia menghampiri putrinya. David mengalungkan kalung foto di leher Luna dan mencium keningnya. Selamat ulang tahun anakku sayang. Terima kasih ayah. Seluruh keluarga sedang bersiap untuk pestamu. Dan kau berdiri di sini melihat ke kakek. Ayah, aku ingin tahu tentang kakek. Ayah sudah beritahukan semua yang ayah tahu. Apalagi yang ingin kau tahu? Ayah hanya memberitahuku yang orang lain tahu. Ayah belum memberitahukan detail pribadi tentang ayahnya ayah. Luna, dia orang yang sangat sibuk. Dia biasa bekerja sepanjang waktu. Ayah tidak tahu banyak tentang dia karena ayah tidak banyak menghabiskan waktu dengannya. Saat kakek pensiun, dia sudah tua dan tidak cukup sehat untuk memberitahu ayah tentang riwayat hidupnya. Baik ayah, tapi aku ingin hadiah darimu. Ayah tidak bisa bilang tidak. Berjanjilah padaku. Ayah berjanji. Aku ingin melihat jembatan pelabuhan Sydney karya kakek. Apa? Ayah bilang ayah tidak akan bilang tidak. Tapi itu terlalu jauh, akan terlalu lama untuk tiba di sana. Aku tidak peduli. Aku ingin ke jembatan pelabuhan Sydney besok. Setelah bicara dengan ayahnya, Luna membantu dalam persiapan ulang tahunnya. David dan Bella gelisah malam itu. Mengapa kau bilang iya? Kapan aku bilang iya? Luna yang membuat rencana sendiri. Ia masih remaja. Kau tahu itu kan? Jembatan itu kutukan bagi keluarga kita. Aku tahu, tapi pergi ke jembatan itu tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita akan kembali sebelum malam. Kurasa kau harus memberitahu Luna yang sebenarnya. Tidak, ini bukan waktu yang tepat. Bella dan David tidak bisa tidur malam itu. Keesokan paginya, Luna dengan senang sudah siap. Ayah, aku siap. Cepatlah, nanti kita terlambat. Iya, tunggu. Dengan ragu, David dan Bella mengantar Luna ke jembatan pelabuhan Sydney. Begitu keluarga itu duduk di mobil, foto Ralph Freeman jatuh ke lantai. Kaca bingkainya pecah. Luna senang sekali mimpinya akan jadi nyata hari ini. Tapi Bella dan David khawatir pada satu hal lain. Hari sudah sore saat mereka tiba di jembatan pelabuhan Sydney. Akhirnya kita tiba. Ayah, jembatannya tidak sejauh itu. Nah, lihatlah cepat. Kita harus segera pulang. Tapi ibu, kita kan baru sampai di sini. Luna sedang mengagumi jembatan itu saat matanya berair. Besar sekali.
Bagaimana cara kakek membangun jembatan ini? Saat itu pula, Luna menyentuh pagar jembatan, dan jembatan itu tiba-tiba mulai bergetar. 3 tengkorak yang dikubur dalam jembatan membuka mata mereka. Ayah, apa yang terjadi? Kita harus pergi dari sini sekarang. Tapi mengapa? Apa yang terjadi? Apa yang ayah sembunyikan dariku? Jembatan ini adalah kutukan untuk keluarga kita. Ada kecelakaan terjadi saat jembatan ini dibangun. 3 pekerja jatuh dari jembatan ini. Mereka sedang bergelantung pada pagar jembatan saat kakekmu datang berlari. Mereka memohon kakek agar menolong mereka, tapi kakekmu takut dia akan tewas juga bila ia menolong mereka. Jadi dia meninggalkan mereka di sini. 3 pekerja itu dikuburkan di bawah jembatan ini, dan jiwa mereka terperangkap di sini. Kakekmu sering bilang melihat 3 tengkorak di sini. Lalu suatu hari, jenazahnya ditemukan di jembatan ini. Dia menulis dalam buku hariannya bahwa jangan ada dari keluarga kita yang pernah datang ke jembatan ini. Ayah, seharusnya ayah memberitahuku sejak awal. Ayo kita pergi dari sini. Masuklah ke mobil. Luna dan Bella masuk dalam mobil. Tapi saat David membuka pintu mobil, 1 tengkorak melontarkannya ke udara bersama pintu mobil itu. Bella, bawa Luna pergi dari sini. Bella lari ke kursi pengemudi untuk membawa mereka pergi. Tapi saat ia di tempat terbuka, 1 tengkorak lain melontarkannya ke udara. Lari, Luna! Luna terkejut. Ia mencoba lari, tapi ia tidak bisa. Kakinya sudah lari secepat mungkin, tapi jembatan itu seperti tidak ada habisnya. Hari ini balas dendam kami akan tuntas. Keluarga Freeman akan habis keturunannya. Tengkorak itu mencengkram leher Luna dan membantingnya ke tanah. Tapi kalung foto di leher Luna terbuka. Ada salib di dalamnya. Kalung itu berpendar cerah. Saat si tengkorak mencoba menyentuh Luna lagi, ia bagai tersambar petir. Luna sadar bahwa kalung itu akan melindunginya. Luna mencoba lari lagi, tapi jembatan itu malah makin panjang. Harus bagaimana ini? Bagaimana caraku pergi dari jembatan ini? Mata Luna tertuju pada sungai, dan ia melompati pagar jembatan dan terjun ke air. Luna adalah perenang yang bagus. Para tengkorak mengejar Luna, tapi tidak bisa menangkapnya. Luna berenang menyeberangi sungai ke tempat aman. Luna duduk di depan foto kakeknya. Lagi, ia masih mengenakan kalung di lehernya. Tapi kini usianya 70 tahun, bukan 18 lagi. Ia masih menangis kapanpun ia mengenang kecelakaan yang terjadi di Pelabuhan Sydney. Pergi ke jembatan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Maafkan aku, kakek. Ayah, ibu, maafkan aku. Selesai.